Welcome back everyone. Tadi kita sudah selesai membahas tentang job application letter. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai pasangannya atau temannya, yaitu CV atau resume. Nah, apakah ada yang bisa menjelaskan perbedaan CV dan resume? Silahkan jawab sendiri. Jadi aslinya atau sebenarnya CV dan resume itu adalah memiliki fungsi yang sama, tapi mereka penggunaannya yang sedikit berbeda, juga ada beberapa ciri yang berbeda. Nah, inilah perbedaannya. Blank, what is included and what each is used for. Aslinya tuh kalau CV itu lebih cocok untuk saya, karena dia lebih menunjukkan your credentials, certification, research, penelitian saya, tulisan saya, pengabdian masyarakat, dan lain-lain. Makanya di sini bilang used for academics, scientific, and medical jobs. Aslinya ya seperti itu, aslinya. Dan biasanya panjang, typically several pages long, detailed dia. Jadi misalnya kalau CV saya itu bisa ada 4 halaman, atau kalau yang udah lebih senior lagi bisa sampai 7 halaman CV-nya, karena banyak sekali tulisan. Saya tulis jurnal, terus juga ikut konferensi di mana, ataupun pengabdiannya apa, jadi banyak sekali. Nah, tapi kalau CV yang kalian kenal atau CV yang dikenal di Indonesia pada umumnya itu lebih menunjukkan kepada work history or your accomplishment, your skills and anything like that. Itu sebenarnya adalah resume. Tapi karena kita lebih mengenal CV, mungkin seterusnya nanti kita akan pakai istilah CV saja. Karena kalian lebih mengenal CV dan mungkin yang kalian akan sering temui pada saat kalian mencari pekerjaan nanti adalah CV. So we can still use CV instead of resume. Ya. Jadi kalau CV itu ini ya, work history, use practical for any job and typically concise, 1 or 2 pages long. Jadi nggak sepanjang ini CV-nya dosen. Ini kurikulum kita versi dosen. Contohnya, nah kalau untuk resume atau resume yang saya sempat jelaskan tadi, dia ada beberapa tipe. Tipe yang paling tepat untuk kalian pakai adalah yang functional resume. Kenapa? Karena functional resume itu lebih memfokuskan atau lebih menitik beratkan kepada skill kamu, kompetensi kamu dibandingkan work history kamu. Kalau chronological sesuai namanya kronologis, berarti lebih fokus atau lebih menonjolkan kamu udah pernah bekerja di mana aja dari tahun ini sampai tahun ini, bekerja di mana aja. Jadi untuk kalian yang baru lulus, ceritanya kalian adalah baru lulus ya, adalah lulusan Undip, kalian lebih tepat menggunakan functional resume karena sejarah pekerjaan kalian atau histori pekerjaan profesional kalian tuh masih belum banyak. Tapi intinya yang ada di resume itu mau dia kronologikal atau fungsional, isinya tuh sama. Cuman bagian mana yang lebih dapat makan tempat di kertas gitu loh. Bagian mana yang lebih banyak ruangannya di dalam kertas itu. Ya kira-kira kayak gitu. Ini sama. Dan namanya ini bisa berbeda-beda. Ini kan ada identification, ada juga yang pakai profile atau ya contact information, saya kayak gitu. Education atau apa, skills bisa juga dan lain-lain. Ya, jadi kita kalau misalnya kalian pengen lihat lebih lanjut, silakan buka di link ini, saya sudah sediakan linknya. Functional resume itu focuses on your skill and experience, any experience. Nggak cuma experience pekerjaan, tapi bisa experience kamu mungkin di organisasi or your I don't know, anything. Mungkin juga pekerjaan volunteer atau pekerjaan sambilan dan lain-lain. Jadi cocok untuk job seekers who are changing careers, have gaps in their employment. This is you, karena kalian punya gaps in your employment, kamu baru lulus. Unrelated work history. Jadi dia isinya sama sekali dengan yang tadi. Contact information pasti. Qualification summary. Qualification summary ini kayak yang di highlight yang di Instagram itu. Jadi mana yang pengen kamu tonjolkan
kualifikasi kamu. Skill section ada hard skill and soft skill, bisa juga sering disebut yang lain, misalnya personal skill sama technical skill, ya kan? Experience, any experience, education, award, and honors. Education tetap harus dimasukkan ya, karena banyak yang sering lihat dengan nama universitas saja sudah kayak udah memberi nilai tambah misalnya ya. Oke. Kita lanjut ke ini tips for writing functional resume. Consider a resume summary, organize the theme, use keywords, mention relevant projects, still include employment history. Ini ada contohnya. Mungkin yang lebih fungsional adalah yang ini karena belum banyak sejarah kerjanya. Jadi your name, di sini kamu lulusan apa, diploma in accounting, diploma in tax administration, diploma in corporate management. Alamat informasi kamu, your career objective, apa tujuan kamu dalam berkarir, technical skills, yang hard skills, personal skills, soft skills. Ini bagaimana kamu ya berhubungan dengan orang lain ya, bagaimana kamu menempatkan diri dalam suatu lingkungan. Education, language, hobbies. Jadi template-nya tuh bisa bermacam-macam ya, ada yang bisa kayak gini, ada juga bisa yang lebih cantik lagi kayak gini. You can also put your photo if you want. Jadi ini nama, terus about me, education. Education isinya jangan sampai TK juga ya. SMA udah cukup, SMA sama kuliah udah cukup. Language, hobbies, technical skills, personal skills. Kamu bisa memilih mau ditempatkan yang mana di sebelah mana itu terserah kamu. Oke, experience, internship, anggap aja nanti kalian lagi internship ya. Jadi template-nya bisa kayak gini, cantik kayak gini, atau bisa cari di mana aja, di Canva atau di tempat lain pun kamu bisa menemukannya, banyak sekali. Terus kalau mau bikin buatlah yang satu tema ya, misalnya kalau warnanya kayak gini ya, yang job application letter juga warnanya dibikin kayak gini. Jadi dibikin satu tema biar tahu kalau itu sepaket. Terus buatlah yang cantik, buatlah yang keren, karena anggap aja ini sebagai latihan persiapan kamu tahun depan pas udah mau cari kerja, kamu udah punya CV dan job application letter dalam bahasa Inggris. Nah, tugas kalian adalah membuat job application letter dan CV. Job application letternya, untuk job application letternya, saya lupa mengatakan tadi, kalau misalnya kamu mau buat job application letter, please buat yang berbeda untuk masing-masing perusahaan. Jangan kamu cuma ganti alamat aja, cuma ganti alamat tujuan. Tapi memang harus dibuat custom, berbeda-beda sesuai dengan perusahaan yang pengen kamu lamar itu. Terus kalau misalnya mau bikin, untuk tugas yang saya mau kalian bikin sekarang adalah job application letter dan CV ini. Untuk job application letternya kamu bisa melihat contoh job vacancy di internet, lihat lowongan pekerjaan di internet, dan lihat mungkin mereka mintanya kualifikasinya seperti apa, ya kan, skillnya seperti apa. Jadi kamu bisa menyesuaikan dengan itu dalam membuat job application letter kamu. Jadi boleh silakan cari-cari job vacancy, lowongan pekerjaan yang ada di internet atau di koran atau di majalah, it's up to you. Dan silahkan mungkin bisa menyesuaikan dengan itu kalau kamu mau bikin job application letternya. Dan anggap saja untuk di CV ya, untuk di CV itu semua keterangannya itu harus asli. Yang tidak asli hanyalah keterangan bahwa kamu itu sudah lulus. Oke, jadi anggap saja kamu sudah lulus. Kamu sudah magang di mana? Di kantor pajak, kamu sudah magang di perusahaan ini. Jadi terserah kamu. Anggap aja kamu sudah lulus dan kamu udah magang di mana. Tapi selain dari itu, semuanya skillnya, technical skill, personal skill, education dan lain-lain itu harus asli. Oke, jadi seperti itu tugasnya. Dan dibuat dalam file PDF dan juga Word biar saya bisa kasih komen, saya bisa kasih revisi. Oke, I guess that's all. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah sini.
Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan lain-lain. Just kidding. Okay, thank you very much everyone. I'll see you in my next video.